Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 18. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbahasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan situasi kastil yang semakin tegang setelah para penghuni kastil mengira kalau Arut sedang kobam karena meminum sebotol amer. Mereka bersiaga dengan menguatkan perisai yang mereka pegang tanpa memperlihatkan celah sedikit pun. Mereka berpikir kalau saja perisai yang mereka pegang itu memiliki sebuah celah sedikit saja, maka mereka pasti akan langsung mati karena dibunuh oleh Arut. Mereka sangat ketakutan karena mereka tahu kalau Arut sang Zero Corps Commander pasti akan menebas siapapun yang dia anggap sebagai musuhnya. Tapi di sisi lain Arut masih bingung sendiri. Dia sangat ingin memberitahu para pasukan itu kalau bukanlah dia yang meminum semua amer yang ada di dalam ruangan tersebut. Namun dia tak bisa mengatakan hal itu karena atmosfer dalam ruangan itu sangat tegang hingga dia kebingungan dengan apa yang harus ia katakan. Tak lama kemudian Arut mulai kesal ketika dia sadar kalau semua orang yang ada di wilayah demon memang selalu melarangnya untuk meminum sesuatu yang dapat membuatnya mabuk. Bahkan sang Demon King pun selama ini selalu berkata pada Arut kalau dirinya memang terlalu banyak minum. Arut mengerti bahwa dirinya memang selalu melakukan hal aneh saat berada dalam keadaan mabuk. Namun dia tahu kalau dirinya tidak sebrutal itu sampai para pasukan harus membuat barikade untuk menahan dirinya. Perasaan Arut sangat bercampur aduk. Dia sangat kesal dengan para demon yang sangat berlebihan ketika dirinya berada dalam kondisi mabuk. Namun di sisi lain Arut juga kebingungan karena dia tak mengerti dengan alasan apa yang membuat para demon berperilaku seperti itu. Salah seorang dari pasukan yang mengelilingi Arut di sana bergumam, tak kusangka Tuan Arut akan mabuk seperti itu. Aku harap semua ini berakhir dengan cepat dan jangan sampai kejadian yang dulu itu terulang lagi hanya karena dia sedang mabuk. 2 tahun yang lalu saat diadakan pesta penyambutan Arut yang baru saja bergabung dan diangkat sebagai komandan pasukan Zero, Arut menodongkan sebuah pisau ke arah seorang demon yang juga merupakan salah satu komandan di pasukan Demon King. Ternyata pada saat itu Arut sedang kobam. Dia menodongkan pisau yang dipegangnya dengan senyuman sambil bertanya tentang siapa musuhnya di antara para demon yang ada di ruangan tersebut. Kejadian itulah yang membuat para demon akhirnya mengetahui sifat asli demon Arut yang sangat brutal saat dia berada dalam kondisi mabuk. Kejadian itu semakin memanas saat salah satu komandan yang ditodong oleh Arut malah berkata dengan keras kepadanya, "Kau ini kenapa sialan? Aku sudah bilang kalau aku bukanlah musuhmu, tapi kenapa kau malah terus bertanya seperti itu?" Tapi karena Arut tak menanggapi perkataannya, akhirnya demon yang merupakan salah satu komandan itu mulai kesal dan dia kembali berkata, "Ya sudahlah, persetan dengan omonganmu itu. Memangnya apa yang akan kau lakukan jika aku adalah musuhmu? Malah aku memang mengharapkan situasi ini terjadi. Aku tak pernah setuju dengan keputusan Demon King yang seenaknya merekrutmu ke dalam pasukan. Apalagi dia malah memberikan posisi komandan Zero kepadamu yang bahkan lebih tinggi dari posisi komandan pertama. Aku ingin melihat apa kau memang pantas untuk mendapat posisi itu. Sekarang cepatlah buktikan kemampuanmu, sialan." Arut pada saat itu tak mengucapkan apapun untuk menanggapi perkataan dari salah satu komandan tersebut. Tapi kemudian tiba-tiba Arut langsung menikam jantung demon itu dengan sangat cepat tanpa bisa disadari olehnya. Salah satu demon yang merupakan komandan itu dibuat tak berdaya setelah dia mendapatkan tikaman cepat dari Arut. Namun di sisi lain Arut malah menyeringai sambil berkata dengan nada yang menyeramkan, "Sudah kuduga, kau pasti musuhku." Kejadian itu berlangsung dengan sangat cepat hingga para demon yang ada pada saat itu hanya bisa melihat akhir di mana salah satu demon yang merupakan komandan itu telah tewas karena menerima tikaman di jantungnya. Setelah adanya kejadian itu, Demon King membuat sebuah aturan baru yang langsung diberlakukan di seluruh wilayah demon. Pertama, jika komandan Zero berada dalam keadaan mabuk dan dia bertanya pada seseorang tentang apakah orang itu adalah musuhnya, maka segera jawab dengan berkata bukan. Kedua, jika komandan Zero masih meragukan jawaban orang itu dan malah menanyakan alasannya, maka orang tersebut harus segera menjelaskan alasan itu dengan sedetail-detailnya. Terakhir, jika dua jawaban sebelumnya malah dicurigai oleh komandan Zero dan dia kemudian malah mengacungkan pedangnya ke arah orang tersebut, maka orang itu harus cepat mungkin mengambil posisi bertahan. Di antara para pasukan yang mengelilingi Arut, ada yang menanyakan tentang alasan kenapa mereka malah mengambil posisi bertahan, karena menurutnya akan lebih baik jika mereka menyerang komandan Zero terlebih dahulu. Namun
Namun orang yang di sebelahnya itu menjawab kalau saja mereka melakukan hal itu dan malah menyakiti Komandan Zero, maka Demon King sendiri yang akan membunuh mereka. Spontan orang itu langsung berkata dengan nada yang tinggi karena merasa tidak adil dengan peraturan tersebut. Tapi orang yang di sebelahnya langsung menutup mulutnya untuk mencegah Arut yang kemungkinan bisa mendengar perkataan itu dan malah menargetkan mereka. Tapi ternyata tindakannya itu sudah terlambat. Arut mendengar perkataan mereka dan di sana dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah mereka dengan sorotan mata yang tajam. Mereka seketika panik saat mereka melihat Arut yang menyeringai seram ke arah mereka seolah dia memang berencana untuk membunuh mereka. Di sana mereka gelagapan, sekujur tubuh mereka tiba-tiba merinding ketakutan karena mereka berpikir kalau riwayat mereka akan segera tamat karena Arut sudah menargetkan mereka sebagai mangsanya. Tapi di sisi lain ternyata Arut sendiri kebingungan. Dia merasa frustasi karena senyuman tulus yang ia lakukan sebelumnya malah membuat situasi menjadi lebih kacau. Lalu tak lama kemudian akhirnya sang Demon King pun datang ke ruangan itu untuk menenangkan Arut yang dianggap berbahaya karena sedang berada dalam keadaan mabuk. Demon King datang ke ruangan itu dengan ditemani oleh Ed dan juga Ben yang merupakan wakil komandan dan juga dokter pribadi dari Arut. Arut di sana hanya diam saja ketika sang Demon King menghampirinya. Dia seolah mengeluarkan aura yang berbahaya, padahal sebenarnya dia hanya kebingungan dengan keadaan yang semakin rumit setelah Demon King sendiri menyempatkan diri untuk datang ke ruangan tersebut. Tubuh Arut membeku dan wajahnya berkeringat. Dia bisa mendengar kata-kata dari Demon King, tapi dia tak bisa mengatakan apapun karena dia bingung dengan apa yang harus ia katakan untuk bisa lolos dalam kesalahpahaman yang terjadi di ruangan itu. Karena melihat Arut yang hanya diam saja, Demon King mengira kalau Arut mungkin masih bisa mengendalikan dirinya. Lalu dia mencoba untuk menjelaskan pada Arut kalau semua orang yang ada di ruangan itu bukanlah musuhnya. Demon King berusaha menenangkan Arut dengan berkata bahwa tak ada seorang pun dari semua orang yang ada dalam ruangan itu yang berniat untuk menyerang Arut. Tapi para pasukan termasuk Ed dan juga Ben di sana terlihat masih ketakutan karena keringat dingin di wajah mereka masih belum bisa berhenti keluar. Lalu akhirnya Arut pun menaruh botol Amer yang selama ini dia pegang dan di sana ia menanggapi perkataan dari Demon King. Namun terlepas dari itu, ternyata dia hanya mengikuti arus pembicaraan saja agar dirinya tidak berakhir dipermalukan. Tapi meskipun dia telah menanggapi perkataan Demon King, Arut masih sedikit kebingungan karena melihat wajah Demon King yang seolah masih tak percaya kalau dia sama sekali tak memiliki niat untuk bertarung. Selain itu, wajah Ed juga di sana masih terlihat ketakutan dan Ben pun di sana malah bertanya padanya tentang apakah Arut sedang memakai honorific atau tidak. Arut semakin dibuat kebingungan oleh pertanyaan dari Ben karena biasanya dia juga selalu memakai honorific dan para demon juga tak biasanya merasa takut hanya karena dia memakai honorific. Oke guys, sekilas info, honorific itu adalah sebutan kehormatan yang berasal dari Jepang. Biasanya honorific ini dimiliki oleh seseorang yang berpangkat tinggi ataupun kasta tinggi sampai orang itu mendapatkan penghormatan dari banyak orang. Nah, untuk kasus si Arut ini dia bisa memiliki honorific karena dia dianggap sangat terhormat oleh para demon karena status Arut lebih tinggi dari mereka yang hanya seorang pasukan biasa. Oke, kita lanjut. Demon King kemudian memastikan kembali perkataan dari Arut dengan bertanya apakah dia sedang mabuk atau tidak. Lalu Arut pun langsung menjawab pertanyaan itu dengan berkata, aku tidak mabuk, bahkan aku tidak minum sedikit pun. Aku hanya memegang botol itu karena sebuah botol itu berasal dari dunia manusia. Tapi Demon King tak percaya dengan perkataan itu dan di sana dia malah menyangka kalau Arut sudah sangat bosan karena tidak terjun ke medan pertempuran. Sambil tersenyum ke arah Arut, sang Demon King berkata, seharusnya aku sudah menyadari hal itu ketika aku bertemu denganmu di perpustakaan. Kalau begitu, apa kau ingin pergi ke kota bersama Devi untuk melepaskan kebosananmu? Sontak Arut langsung kepanikan. Dia mencoba protes kepada sang Demon King agar dirinya tidak dikirim ke kota kedua bersama dengan Devi yang merupakan salah satu komandan yang ia benci. Tapi Demon King malah mengabaikannya. Dia dengan santainya tersenyum sambil berkata, karena peperangan mungkin akan segera terjadi, kau boleh menghilangkan dulu rasa bosanmu selagi masih ada waktu. Karena hal itu Arut sudah tak bisa mengelak sedikit pun. Dia pergi meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang sangat kacau karena dia terpaksa harus pergi ke kota kedua dengan salah satu komandan yang ia anggap sebagai orang yang paling merepotkan. Arut ditemani oleh Ed dan juga Ben saat dia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Namun sebelum Arut keluar, Ben di sana berhenti sejenak karena sang Demon King memanggil namanya. Di sana sang Demon King meminta Ben untuk menemuinya terlebih dahulu sebelum dia pergi untuk menemani Arut ke kota kedua. Beberapa saat kemudian terlihat sang Demon King yang sedang duduk sendirian di ruangannya sambil memegang sebuah kertas. Kertas itu ternyata adalah sebuah koran yang berisi tentang informasi medan perang yang saat ini sedang berlangsung. Dalam koran itu tertulis kalau kerajaan Ireon memilih untuk menyerah dan kemenangan pun jatuh pada kekaisaran Empire. Demon King sebenarnya berniat untuk melakukan sebuah pergerakan saat kekaisaran sudah berhasil menguasai setengah bagian dari seluruh benua. Namun karena adanya informasi itu, dia berpikir kalau dirinya sudah tak memiliki waktu yang banyak. Setelah itu Demon King mengeluarkan sebuah permata yang berfungsi untuk pengeras suara. Lalu kemudian dia
memberitahukan kepada seluruh demon yang ada di wilayahnya bahwa mulai saat ini Sang Demon King akan melarang penggunaan magic di seluruh wilayah demon. Sang Demon King mengeluarkan sebuah perintah yang melarang semua demon untuk memakai magic dengan alasan yang tidak terlalu penting. Satu-satunya pengecualian yang Demon King berikan adalah jika seorang demon berada dalam situasi yang membahayakan nyawanya, maka demon itu diperbolehkan memakai magic untuk melindungi dirinya sendiri. Demon King memerintahkan komandan kedua, komandan keempat, dan komandan ke-8 untuk menjadi seorang eksekutor yang akan memberi hukuman pada mereka yang menggunakan magic tanpa adanya sebuah alasan jelas. Demon King mempersilahkan mereka untuk membunuh siapa saja yang berani menentang peraturan baru yang telah ia tetapkan tersebut. Karena instruksi baru yang disampaikan oleh Demon King tersebut, para komandan yang telah ditunjuk sebagai eksekutor pun mulai tersenyum menyeringai karena mereka berpikir kalau sesuatu yang sangat menyenangkan akan segera terjadi. Demon King menetapkan peraturan baru itu untuk mencegah munculnya seorang hero baru karena penggunaan magic yang terlalu banyak di Demon King. Biasanya Sang Demon King tidak terlalu peduli dengan kemunculan seorang hero, namun beda masalahnya jika seorang hero tersebut malah bangkit di tengah medan perang yang sedang terjadi. Sambil melihat Arut yang akan segera pergi dari jendela di ruangannya, Sang Demon King berpikir kalau pilihan terbaik yang ia miliki saat ini hanyalah menunda kebangkitan dari seorang hero dengan melakukan apapun yang ia bisa. Di suatu tempat yang masih berada dalam wilayah demon, Elf King juga mendengar instruksi dari Sang Demon King yang tiba-tiba melarang semua demon untuk memakai magic mereka. Dia tahu kalau Demon King melakukan hal itu untuk menunda kebangkitan dari seorang hero yang dipilih langsung oleh dunia. Tapi di sana dia malah tersenyum karena dia berpikir kalau semua yang dilakukan oleh Sang Demon King itu sudah sangat terlambat. Dia bisa merasakan kalau dunia telah selesai dengan semua persiapannya dan sudah sangat siap untuk membangkitkan seorang hero yang bertugas untuk melawan Demon King. Dia sangat yakin kalau dunia tak akan lama lagi akan segera mengirimkan seorang hero yang akan menjadi ancaman terbesar bagi Sang Demon King. Scenes berpindah memperlihatkan Sang Emperor yang sedang duduk di singgasananya sambil mendengarkan ocehan bawahannya yang mengatakan bahwa Sang Emperor harus menghentikan peperangan karena kondisi kekaisaran sedang berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perang. Spontan Sang Emperor langsung menatap tajam ke arah bawahannya itu sambil bertanya tentang alasan apa yang membuat orang itu berani mengatakan hal seperti itu kepada dirinya. Ternyata bawahan yang berkata itu bernama Mariable. Di saat Sang Emperor menatap tajam ke arahnya, dia mulai berkeringat dingin karena merasa tertekan oleh aura yang dikeluarkan oleh Sang Emperor. Namun meskipun wajahnya dipenuhi dengan keringat, Mariable tetap menjelaskan maksudnya kepada Sang Emperor dengan berkata, "Peperangan yang Anda deklarasikan saat ini berbeda dengan peperangan panjang yang berlangsung selama 8 tahun. Dalam perang kali ini, kita menerima penyerahan diri dari kerajaan yang kita jajah. Jika Anda tetap ingin melanjutkan peperangan, maka Anda harus membagi pasukan menjadi 2 bagian, yaitu pasukan yang ikut dalam perang, lalu pasukan yang bertugas untuk menjaga istana kekaisaran." Mariable yakin jika saja semua pasukan dikirim ke medan perang, maka akan terjadi sebuah pemberontakan yang membahayakan istana kekaisaran. Dia berasumsi meskipun keluarga kekaisaran masih tetap ada, pemberontakan yang dilakukan oleh orang dalam yang membenci kekaisaran pasti akan sangat mengancam kedudukan kekaisaran. Selain itu, Mariable juga sangat yakin kalau sebagian pasukan kekaisaran yang direkrut dari hasil penjajahan pastinya tidak akan pernah bersumpah setia kepada kekaisaran. Dengan penuh rasa hormat, Mariable mencoba untuk menyampaikan isi hatinya kepada Sang Emperor. Dia berkata di hadapan Sang Emperor sambil menundukkan kepalanya, "Yang mulia, jika saja perang ini terus berlanjut, maka kita akan mengalami kekurangan pasukan di medan perang. Kita memang memiliki banyak penduduk yang tinggal di dalam kekaisaran, tapi mereka bukanlah seorang prajurit. Demi kebaikan para penduduk kekaisaran, saya berpikir kalau Anda harus menghentikan peperangan ini, Yang Mulia." Ternyata meskipun Mariable telah memberanikan dirinya untuk berkata kepada Sang Emperor, dia masih tetap merasakan takut dan di sana ia bergumam, "Matilah aku. Tapi bagaimanapun aku harus mengatakan hal ini, karena ini juga demi masa depan kekaisaran." Sangat di luar dugaan, ternyata Sang Emperor tidak merasa marah meskipun seorang bawahannya telah berperilaku lancang karena menentang keputusan dari seorang tirani seperti dirinya. Ketika Mariable selesai mengungkapkan isi hatinya, para bangsawan lain pun merasa ketakutan. Mereka pun mencoba mendinginkan suasana dengan berkata kalau sudah sepantasnya bagi para penduduk kekaisaran untuk mengabdi menjadi seorang tentara yang turun di medan perang.
Di saat para bangsawan itu terus-terusan beradu pendapat, sang emperor hanya diam saja tanpa mengucapkan apapun seolah dirinya sangat mempertimbangkan perkataan dari Meriable. Lalu setelah sekian lama dia berpikir, sang emperor pun menggebrak meja dengan sangat keras untuk membungkam mulut para bangsawan. Lalu setelah itu dia berdiri sambil berkata, "Dasar cicung rendahan, aku tahu kalau ternyata kalian cukup hebat dalam hal mengoceh. Bisakah prajurit perang diisi oleh rakyat kekaisaran? Tentu saja hal itu bukanlah hal yang mudah untuk diucapkan, dasar bodoh. Mereka memang bisa saja ikut serta secara langsung dalam peperangan, namun mereka juga berhak untuk menolaknya. Tapi apa kalian ingin merekrut seseorang tanpa memikirkannya terlebih dahulu? Apa kalian tahu kenapa para rakyat diharuskan untuk membayar pajak? Pajak adalah harga yang dibayar oleh mereka sebagai jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Kalau bagi rakyat melindungi kekaisaran itu adalah sebuah pilihan, maka bagi kekaisaran melindungi rakyatnya adalah suatu tugas yang wajib dilaksanakan. Akan kuperjelas lagi keputusanku pada cicung bodoh seperti kalian. Aku tidak akan menghentikan perang ini. Lalu jika saja suatu saat kita sudah kehabisan prajurit dalam peperangan, maka kita sendirilah yang harus ikut terjun ke dalam medan perang tersebut. Itu adalah aturan mutlak yang berlaku sejak peperangan panjang berlangsung. Ketika ada dua laki-laki dalam satu keluarga, maka setengah dari mereka harus ikut menjadi prajurit di medan perang. Atau lebih bagus lagi, jika 2/3 dari mereka disertakan ke dalam medan perang. Perekrutan rakyat biasa adalah jalan terakhir bagi kita, dan tidak boleh ada seorang pun rakyat yang ikut ke dalam medan perang, kecuali jika kita sudah tak memiliki jalan lain lagi. Gila, ini baru namanya pemimpin negara guys, dimana ada pemimpin negara yang bertanggung jawab kayak gini. Pajak itu dibayar oleh rakyat sebagai jaminan untuk keselamatan dan kesejahteraan. Malah dikorupsi. Mana ada anak yang korupsinya ngebully orang lain dengan cuma ngebela cewek. Sakit. Sekali lagi mungkin sebaiknya kita jadi jomblo aja, karena takutnya kita pokoknya kita lanjut. Yuk guys. Para bangsawan itu seketika terdiam tanpa bisa mengucapkan apapun setelah mereka mendengar penjelasan yang sangat jelas dari sang emperor. Namun di sana sang emperor kembali menatap tajam ke arah mereka sambil berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan sialan? Kalau kalian sudah mengerti, keluarlah dari tempat ini dan bersiap untuk berperang." Dalam sekejap ruangan itu pun langsung kosong setelah sang emperor menyuruh para bangsawan untuk segera pergi ke medan perang sambil mengeluarkan aura yang sangat mencekam. Meskipun dia berkata seperti itu kepada para bangsawan, namun dalam hatinya sebenarnya sang emperor sadar bahwa dirinya tak berhak untuk marah karena dia adalah orang yang mendeklarasikan peperangan. Tapi di samping itu dia tahu ketika seorang kaisar mulai kebingungan, maka bawahnya pun akan merasakan hal yang sama. Sang emperor melakukan hal tersebut demi menutupi perasaan yang sebenarnya agar para bawahnya tidak kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Meskipun harus berdiri di atas lautan darah merah yang sangat kental, sang emperor tetap membulatkan tekadnya untuk terus maju demi bisa menguasai seluruh benua. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, sang emperor merasa takut karena halusinasi yang dialaminya semakin menjadi parah dan mulai mengganggu kesehariannya. Saat halusinasinya itu kembali muncul, sang emperor seolah mendengar berbagai teriakan dari orang-orang yang menyuruhnya untuk mati. Suara teriakan itu tak pernah berhenti menggema ke telinganya karena halusinasi yang ia alami itu semakin jelas terlihat olehnya. Arwah dari orang-orang yang telah tewas di medan perang itu seolah menarik sang emperor untuk ikut mati bersama mereka. Sang emperor tahu kalau dirinya sudah jatuh ke neraka penderitaan terlalu dalam. Namun karena itulah sang emperor justru tak bisa kembali lagi dan hanya bisa maju ke depan menghadapi lautan darah yang selalu menghantui dirinya. Sementara itu di ujung bagian selatan wilayah kekaisaran, peperangan dengan suku barbar masih terus berjalan tanpa adanya sebuah titik akhir yang diharapkan. Wilayah itu saat ini dijaga oleh sang hero kedua, yaitu Stigma Primero, yang merupakan salah satu hero terganas Empire saat peperangan panjang berlangsung. Dia terus menjalani peperangan karena sang Emperor secara tak langsung mengizinkan Primero untuk terus melakukan pembantaian di wilayah bagian selatan. Primero berpikir bahwa sang Emperor menyuruhnya untuk bersiap memulai peperangan setelah adanya kabar yang mengatakan bahwa kekaisaran Empire mendeklarasikan perang dengan kerajaan Saharan. Berbagai pertarungan dan pembantaian yang ia lakukan di wilayah bagian selatan kekaisaran membuat kekuatannya berkembang secara signifikan. Primero mengumumkan pada seluruh pasukannya untuk segera bersiap karena dia baru saja mendapat sebuah kabar bagus yang mengharuskan seluruh pasukannya untuk terjun ke dalam medan perang. Dengan kekuatan yang sudah sangat setara dengan seorang jenderal perang, Primero memutuskan untuk ikut serta dalam peperangan
peperangan yang dilakukan oleh sang emperor demi bisa memuaskan hasrat pembantaian yang ia inginkan. Dia selalu berpikir bahwa bertarung dengan suku barbar adalah sesuatu yang menyenangkan, namun hal itu tak bisa memuaskan hasratnya, karena dia sadar bahwa pembantaian yang ia lakukan bukanlah perang sungguhan. Salah seorang bangsawan di sana bertanya tentang apakah Primero begitu sukanya pada peperangan hingga dia terlihat sangat bersemangat. Namun Primero di sana menjawab bahwa perang itu tidak ada manfaatnya. Dia dengan jelas menggamblangkan keinginannya, yaitu mendapatkan sebuah hadiah dari sang emperor setelah dirinya berkontribusi besar dalam sebuah peperangan. Sambil menusuk leher seseorang yang berasal dari suku barbar, Primero di sana berkata bahwa dia sebenarnya memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan kepada sang emperor terkait sesuatu yang terjadi setelah peperangan panjang berlangsung. Ketika perang panjang yang berlangsung selama 8 tahun, Primero diberikan sebuah gelar dan wilayah yang sangat luas di selatan sebagai penghargaan atas kontribusinya yang sangat besar. Selain itu, dia juga menerima sejumlah uang dan perhiasan yang jumlahnya sangat fantastis dari sang emperor. Namun pada suatu saat, Primero mendengar kalau Leonhard meminta sesuatu yang di luar nalar kepada sang emperor. Dia tahu kalau Leonhard meminta sang emperor agar mengizinkannya membantai seluruh keluarganya dengan kedua tangannya sendiri. Dengan senyuman menyeringai yang menyeramkan, Primero merasa kalau pada saat itu dirinya seolah disambar oleh sebuah petir yang sangat dahsyat. Dia sangat merasa tertarik dengan permintaan Leonhard yang berada di luar dugaan semua orang. Lalu setelah itu dia tersenyum seperti itu. Primero bertanya pada bawahannya tentang keikutsertaan Leonhard dalam peperangan yang akan mereka lakukan. Kemudian bawahnya itu di sana langsung menjawab bahwa Leonhard kemungkinan besar akan ikut serta juga dalam peperangan tersebut. Karena mendengar jawaban dari bawahannya itu, Primero pun tersenyum sebab dia merasa tidak sabar untuk segera bertemu dengan Leonhard di medan perang. Setelah Primero memutuskan untuk segera melakukan persiapan demi bisa ikut serta dalam peperangan, dia memerintahkan semua bawahannya untuk membakar semua suku barbar yang masih hidup agar urusannya di bagian selatan terselesaikan dengan cepat. Di tengah api yang berkobar, Primero berjalan sambil bergumam, aku sangat menyukai permintaan Leonhard. Dalam rangka penukaran hadiah perang yang besok akan dilakukan, aku juga akan mencoba meminta izin kepada sang emperor untuk menghancurkan keluargaku dengan kedua tanganku sendiri seperti yang Leonhard lakukan. Di waktu yang bersamaan, Deon bersama dengan Devi dan Ben telah berangkat menuju kota kedua di wilayah Demon King dengan menggunakan sebuah kereta kuda. Dalam perjalanan itu mereka membawa sejumlah pasukan yang berasal dari pasukan kedua sebagai antisipasi bila ada sesuatu yang terjadi saat mereka menuju ke pinggiran kota kedua. Namun di tengah perbincangan Devi dan Ben, Arut sendiri di sana malah memasang tampang malas karena dia kebingungan dengan alasan Devi membawa sejumlah pasukan, padahal mereka hanya akan berkunjung ke kota kedua. Arut menganggap kalau wilayah pinggiran hanyalah sebuah wilayah yang tertinggal. Dia merasa aneh dengan Demon King dan semua orang kastil yang memintanya untuk berhati-hati. Padahal sejatinya Arut sendiri tidak tahu kenapa sang Demon King malah memintanya untuk pergi ke kota kedua. Firasat buruk Arut di sana semakin menjadi-jadi saat dia mengingat kembali Ririneal yang memberikan sebuah item perlindungan kepadanya. Selain itu, Ed juga sempat menyuruhnya untuk membawa sejumlah senjata yang mungkin bisa berguna saat berada di kota kedua. Arut setuju kalau semua hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk mengantisipasi sebuah kondisi yang tak terduga. Tapi di sana ia berpikir kalau orang-orang dari Kastil Demon King sangat berlebihan sampai menyuruh Arut untuk membawa sesuatu yang seharusnya tidak terlalu diperlukan. Tapi kemudian tiba-tiba kereta kuda yang mereka naiki mengalami sebuah guncangan hebat yang disebabkan oleh benturan yang terjadi di luar. Spontan Arut langsung terkejut. Dalam hatinya dia kembali merengek karena dia mulai merasakan sebuah firasat buruk tentang guncangan yang dialaminya. Lalu tak lama kemudian salah seorang pasukan membuka pintu kereta sambil memberitahukan bahwa suatu keadaan yang sangat darurat telah terjadi di luar kereta kuda. Tanpa disangka, ternyata ada banyak sekali demon tak berakal yang menyerang rombongan mereka sambil membawa sebuah senjata yang sangat besar. Para tentara dari pasukan kedua telah berjuang semampu mereka. Mereka bertarung dengan sangat baik, namun jumlah dari para demon tak berakal yang sangat banyak itu membuat mereka kewalahan. Arut dari kejauhan memperhatikan semua pertarungan yang sedang terjadi bersama dengan Devi dan juga Per. Di sana Arut kelakapan karena dia kebingungan dengan sesuatu yang harus ia lakukan. Sedangkan Ben dan juga Devi di sana malah terlihat santai, seolah mereka tak menganggap kalau segerombol demon itu bukanlah sebuah ancaman yang membahayakan nyawa mereka. Arut semakin kebingungan. Dalam hatinya dia bertanya-tanya tentang alasan apa yang membuat Devi dan juga Ben terlihat sangat tenang, seolah mereka telah menunggu kemunculan para demon itu. Kemudian dengan nada yang masih santai, Devi berkata kalau demon tak berakal yang jumlahnya sangat banyak itu bisa saja menyerang wilayah ras lain selain
selain wilayah demon. Seketika Arut pun tersadarkan. Dia mulai sadar kalau daerah pinggiran yang dimaksud oleh sang Demon King adalah daerah yang sering diserang oleh para demon tak berakal. Ia mulai ingat kalau Demon King memang bertanggung jawab untuk semua demon yang berada di wilayahnya. Oleh karena itu, sang Demon King selalu mencegah para demon tak berakal agar tak menyerang wilayah ras lain. Selain itu, dia harus mengurusnya. Demon King juga bertanggung jawab atas pembasmian dan pembersihan wilayah dari para demon tak berakal yang seenaknya selalu menyerang apapun yang ada di hadapan mereka. Arut baru tahu kalau sang Demon King menyuruh para komandan pasukan untuk membersihkan dan membasmi para demon tak berakal itu agar mereka tak menyerang wilayah ras lain. Arut langsung merasa menyesal karena dia telah menerima perintah dari Demon King begitu saja, tanpa dia sadari bahwa sang Demon King memang selalu menyuruh para komandan untuk berpatroli di sekitar wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan wilayah ras lain. Arut terdiam mematung sambil berharap kalau semua yang dialaminya saat ini hanyalah sebuah mimpi belaka. Sedangkan Devi di sana malah tersenyum sambil mengajak Arut untuk ikut serta dalam pembasmian yang akan ia lakukan. Arut kebingungan dengan bagaimana caranya untuk menjawab ajakan tersebut. Namun di sana dia mendengar Ben yang tiba-tiba memanggil namanya. Kemudian saat Arut mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Ben, Ben di sana malah memasang tatapan tajam yang diarahkan kepadanya sambil berkata, "Tuan Arut, bukankah Anda datang ke sini karena Anda ingin ikut bertarung?" Dan cerita pun bersambung. Arut bingung, kira-kira gimana cara ia lolos dari pertarungan kali ini? Apa Arut bakal mabok mendadak lagi? Atau malah dia masih punya keberuntungan yang masih tersisa? Keberuntungannya atau unlimited? Keberuntungannya kayak King di One Punch Man gitu. Coba kalian komen di bawah, menurut kalian Arut bakalan gimana untuk menyelesaikan masalah kali ini? Kita makin gak sabar ya. Terus pantengin channel ini. Ya coba kalian komen aja menurut kalian gimana. Dan tapi untuk lihat kelanjutannya, terus pantengin channel ini aja. Kami dari Saratosan Cerita Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.